Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Nah, sebelumnya kita kan udah pernah bahas nih teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan Brunner. Selanjutnya, pada video kali ini, kita akan bahas teori perkembangan kognitif selain Piaget dan Brunner, yaitu siapa saja? Yang pertama, ada Vygotsky, yang kedua ada Gardner, dan yang ketiga ada Subel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, ada teori perkembangan kognitif dari Lev Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosiobudaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. Vygotsky membagi teori perkembangannya menjadi 3, yaitu konsep perkembangan proksimal atau ZPD, yang kedua konsep scaffolding, yang ketiga bahasa dan pemikiran. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu anak yang mendapat tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan, akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran kognitif. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Selanjutnya, ada teori perkembangan kognitif menurut David Ausubel. Sebagai pelopor aliran kognitif, David Ausubel mengemukakan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya, dikatakan bahwa pembelajaran dapat menimbulkan belajar bermakna jika memenuhi prasyarat, yaitu yang pertama, materi yang akan dipelajari, dan yang kedua adalah anak yang belajar bertujuan melaksanakan belajar bermakna. Selanjutnya, David Ausubel membagi prinsip pembelajaran menjadi 4, yaitu yang pertama kerangka cantolan, yang kedua diferensi progresif, yang ketiga penyesuaian integratif, dan yang keempat belajar superordinat. Kerangka cantolan. Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan pendidik dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Pada saat mengawali pembelajaran dengan presentasi suatu pokok bahasan, sebaiknya kerangka cantolan itu digunakan sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, diferensi progresif. Dalam proses belajar bermakna, perlu ada pengembangan dan elaborasi konsep-konsep. Yang ketiga, penyesuaian integratif. Adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya
merupakan unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan inklusif. Pada suatu saat, peserta didik kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama, atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Selanjutnya, yaitu Robert Gagne. Menurut Gagne, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklasifikasikan tingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya yang bermanfaat dalam proses belajar. Gagne mengemukakan bahwa keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar disebut kemampuan atau disebut juga kapabilitas. Kategori kapabilitas oleh Gagne dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama informasi verbal, yang kedua keterampilan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, yang keempat sikap, dan yang terakhir keterampilan motorik. Informasi verbal. Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Kapabilitas keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Kapabilitas strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespons secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Nah, itu tadi beberapa ahli yang mengemukakan teori perkembangan kognitif. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sekian dari saya, Asna Ashabul Maimanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.